Sof. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini kelompok kami yang beranggotakan 2 orang, yang di situ ada Febriani Putri Ayu Lembo yang bernomor 629, dan ada saya sendiri, Sophia Angela Lala yang bernomor 12210633. Dalam kesempatan ini kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama untuk jenis barang atau kode barang yang diberikan yaitu bola olahraga. Di sini ada 10 jenis bola olahraga yang kami ambil dan ada kodenya. Nah, untuk penulisan judulnya pada ASCS Shop itu kami tulis secara manual, untuk tabelnya juga sendiri. Next, pada transaksinya kami juga menulis secara manual. Untuk transaksi kami tidak tulis manual mulai dari November tanggal 1 sampai tanggal 8. Itu secara manual semua. Untuk tabelnya juga secara manual. Untuk next account detailnya, ya pada account ini kami masih menulis secara manual juga. Untuk tabelnya juga itu secara manual. Next, pada trial balance. Dan untuk trial balance-nya ini masih sama, untuk penulisan judulnya ASCS Shop sendiri, dan trial balance dan bulan dan tahun ini kami masih menulis secara manual. Untuk tabelnya juga secara manual. Dan untuk number of account-nya ini kami memakai rumus, yang dimana account details A3 sampai A20. Dan untuk account details-nya sendiri ada rumus lock up, yang dimana dari A5 account 2,0 dari A5 23 A5 sampai A23. Dan untuk hasil-hasilnya ini kami tulis juga secara manual, masih secara manual. Dan untuk total keseluruhan ini itu kami memakai rumus sum. Next, pada untuk inventory schedule sendiri, untuk kolom yang berwarna kuning itu ditulis juga secara manual. Dan untuk purchase cost now sesuai dengan transaksi atau harga baru yang masuk itu masuk pada ke purchase now. Dan untuk Avengers cost itu diambil dalam kurung beginning cost plus purchase cost dibahagi beginning quantity dan purchase quantity. Dan untuk sales cost sendiri itu misalnya ingin memiliki keuntungan 50%, berarti ditulis 150 dikali dengan activist cost. Dan untuk penulisannya ini, untuk judul, tabel itu kita memakai secara manual. Dan untuk hasilnya ini, pada yang terakhir ini kita kalikan saja. Oke, next pada general journal sendiri, kita masih memakai secara manual untuk penulisan judul, penulisan explanation-nya, tanggalnya, entry kode, quantity, dan debit credit itu kita masih memakai secara manual. Dan untuk di debitnya, account details-nya itu di dalam account details kita memakai rumus sama dengan IF dari E6 itu terus sampai di E29 pada tabel yang kami buat. Dan terus untuk lookup-nya dari E6 account 2,0
Dan untuk di kreditnya sendiri, account details-nya di dalam kurung itu kami memakai rumus sama dengan IF H6 sampai H29. Untuk flow up-nya juga dari H29 menyesuaikan dengan account 2,0. Oke, next. Untuk total keseluruhan juga, maaf tadi ketinggalan, untuk total keseluruhan juga kami memakai rumus sum. Untuk ADJ, adjusting entries, untuk penulisannya masih sama, tetap kami memakai secara manual. Untuk penulisannya explanation, account details, dan balance pada kredit dan debit itu tetap kami memakai secara manual. Namun untuk account details dalam tabelnya itu yang supply expense itu pada kredit debit kita memakai rumus sama dengan IF C6. Sedangkan pada yang kredit account details-nya itu kita memakai rumus IF P6. Untuk flow up-nya untuk di kredit account details-nya itu dia memakai C6 account 2,0 dan untuk di kredit memakai flow up P6 account 2,0. Dan untuk total keseluruhan masih sama, kita memakai rumus sum. Namun penulisan total keseluruhan itu kita memakai secara manual. Next, di sini ada beberapa GL yang mulai dari GL11 sampai GL 516. Mungkin dari GL11 masih sama untuk penulisan dari judul ASCS Shop, General Ledger, dan November tanggal 30 tahun 2021 itu masih menulis secara manual. Dan untuk case-nya itu kami ambil dari rumus sama dengan IF A4, lookup A4. Untuk explanation-nya sendiri, kita mengambil pada rumus IF sama dengan absolute, IF general jurnal, menyesuaikan semua sampai pada bagian bawahnya itu. Dan untuk penulisan beginning balance-nya itu, kita masih memakai secara manual. Namun untuk rumus yang kami pakai pada beginning balance-nya itu, di samping itu, kita memakai rumus sama dengan IF A4, flow up A4 real balance 3,0. Dan untuk hasilnya, di bawah itu memakai rumus sama dengan IF absolute di bawah kredit sama debitnya. Itu sendiri kami masih memakai secara manual. Di sini. Dan untuk selanjutnya untuk GL112 masih sama, cuma perbedaannya antara GL11 sama GL lainnya itu mungkin dengan judulnya. Kalau di sini account receivable memakai rumus IF sama dengan IF 4 flow up 4 account 2,0. Di situ untuk beginning penulisan debit kreditnya sama balance-nya itu secara manual. Untuk hasil dari beginning balance, kami mengambil dari itu rumus IF A4 top up A4 dari trial balance 3,0. Untuk total keseluruhannya juga kami masih memakai rumus sum. Untuk penulisan total keseluruhannya kami memakai secara manual. Dan mungkin untuk GL113 masih sama di sini terdapat untuk judulnya, untuk penulisan tahun, tanggal, bulan masih secara manual, begitupun dengan tabelnya. Namun untuk supplies-nya kami masih mengambil pada IF
dengan rumus IF lookup 4 account. Untuk explanation-nya kami menulis secara manual, dan untuk penulisan dalam explanation di dalam itu pemberian pertemuan tepat bola itu kami mengambil dari rumus di situ tersalin rumus IF absolute, IF general journal, dan S9 absolute general journal, terus ada B9 maaf, dan untuk rumus IF-nya general journal dari H9 sama dengan absolute, untuk general journal B9. Seperti itu, dan untuk hasilnya masih tetap sama. Total keseluruhannya itu kita tulis secara manual, tapi cara perhitungannya kan rumus ini pada total keseluruhan itu mempunyai rumus IF absolute, IF absolute 11 sampai pada absolute 411 seperti itu. Dan next pada GL 114 cara penulisan masih tetap sama. Namun pada GL ini inventory-nya sendiri kami mengambil dari rumus IF 4 account. Untuk explanation debit credit balance kami secara manual. Untuk dalam penulisan explanation dalam tabel itu kita memakai rumus sama dengan IF absolute, IF general journal 6 sama dengan absolute general journal 6, IF general journal K6 sama dengan absolute general journal 6. Seperti berikut yang kami tentukan nilai-nilai debitnya. Nilai debitnya itu memakai rumus IF absolute, IF general journal 6 absolute sama dengan absolute general journal G6, dan untuk kreditnya masih tetap sama, kita memakai rumus itu. Dan untuk penulisan balance-nya memakai rumus IF sama dengan IF 4 up 4 balance. Dan untuk penulisan total keseluruhan masih tetap sama, dan untuk hasil pada total keseluruhan itu memakai rumus yang masih sama, itu IF absolute dan seterusnya itu. Oke, pada next pada GL 115 itu masih tetap sama. Kami menulis secara manual. Di situ ada perfect range, di mana kami menyanyinya dalam rumus IF A4 up 4 account menol, di mana untuk explanation-nya sendiri, isi ekspresinya memakai rumus ya sama dengan IF absolute general journal yang berakhir rumus B6. Dan untuk penulisan debit kredit sama balance-nya itu masih tetap manual. Untuk beginning balance-nya itu kita mengambil pada dan untuk GL selanjutnya mungkin masih sama penulisannya. Di sini ada yang GL-nya masih kosong, ada yang kosong karena memang pada transaksinya memang begitu. Dan untuk yang terakhir saja untuk menyingkat waktu pada GL 516, di situ yang terakhir tetap penulisan masih sama untuk penulisan judulnya. Dan yang terakhir ini ada rent expense yang dimana memakai rumus sama IF A4 lookup A4 account. Untuk explanation-nya masih sama, debit, credit, dan balance masih sama di situ kosong ya pada atasnya. Tetapi pada adjusting interest-nya di situ ada 3 juta. Memakai rumus, menyalin rumus dengan
sama dengan IF absolute. Di situ ada pencatatan biaya sewa yang kita ambil pada rumus IF absolute, IF adjusting entries C7 sama dengan SATA adjusting entries B7, IF ADJ adjusting entries sendiri dan sama dengan absolute ADJ B7. Oke, dan untuk total keperluan masih tetap sama, kita menulis secara manual. Tapi untuk hasilnya itu kita turunkan seperti rumusnya. Selanjutnya langsung pada income statement akan dilanjutkan oleh teman kami, Ayu. Waktu dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai income statement. Income statement ini yang pertama terdapat revenues. Nah, revenues ini di dalam revenues terdapat sales revenue, di mana sales revenue ini diambil dari trial balance. Jika kita mengklik di sebelah kanan sales revenue ini, di situ ada beberapa pilihan. Di mana di situ kita memilih sales revenue di trial balance. Lalu di tabel berikutnya, di tabel debit, ada nilai nominal dari sales revenue sebesar 5.979.545. Ini diambil dari rumus GL4 11E50. Yang kedua ada net sales. Net sales juga ini diambil dari trial balance income statements B5D13. Lalu dari cost of goods sold, dari net sales ini ada cost of goods sold. Cost of goods sold ini diambil dari trial balance juga. Nah, di sini dia memiliki nilai nominal sebesar 5.979.545. Ini diambil dari rumus B5 dikali B6 dikurang B7. Lalu di barisan kedua terdapat nilai nominal dari cost of goods sold sebesar 4.579.545. Ini diambil dari rumus GL511E50. Lalu di cost profit ini nilai nominalnya diisi di tabel kredit sebesar 1.400.000. Ini diambil dengan rumus C8 kurang C9. Lalu di bagian expense-nya. Di bagian expense ini juga sama dengan di bagian sales revenues dan net sales. Mereka itu sama-sama diambil dari trial balance income statement C8D13. Nah, untuk nilai nominalnya diisi di tabel bagian debit. Yang pertama ada nilai nominal sebesar 1 juta. Ini diambil dari rumus GL5112E50. Yang kedua, electric expense. Di sini tidak ada nilai nominalnya. Habis itu supplies expense. Untuk supplies expense nilai nominalnya sebesar 1.500.000 dan rent expense nilai nominalnya sebesar 3 juta. Untuk depreciation expense-nya, expense equipment-nya nilai nominalnya sebesar 500. Nah, untuk total expense-nya ini sebesar 6 juta. Kemudian dilanjutkan dengan statement of financial position. Untuk di statement of equity ini, yang pertama ada di tabel bagian pertama itu ada owner's capital number 1, yang dimana di sini nilai nominalnya sebesar 100 juta terdapat dari trial balance statement of equity B15D13. Yang kedua net income atau net close, nilai nominalnya min 4.600.000. Yang kedua ada add investment by owner. Ini ditulis secara manual. Lalu ini ditulis secara manual. Lalu ada owner's drawings sebesar 1 juta. Lalu ada owner's equity sebesar 111.400.000. Lalu kemudian ada statement of financial possession.
Next, statement of financial position. Di bagian statement financial of possession ada tabel yang dinamakan dengan aset. Di bagian aset ini dia diambil dari trial balance statement of financial possession B15 D13, yang dimana di sini kita sudah melihat terdapat di bagian aset terdapat cash, inventory, account receivable, supplies, property, equipment, depreciation, equipment. Nah, di sini terdapat nilai nominalnya yang terdapat nilai nominal sebesar 34.479.547. Lalu di inventory nilai nominalnya sebesar 24.145. Lalu di account payable-nya sebesar 250 dan supplies-nya sebesar 5 juta. Sedangkan perpetual rent-nya sebesar 33 juta. Dan untuk equipment-nya 30 juta, sedangkan equipment depreciation-nya 500.000, total asetnya menjadi 127.374.545. Lalu di sini ada liabilities and owners equity. Kita bisa melihat akun-akun dari liabilitas dan owners equity. Lalu selanjutnya ada statement of cash flow. Untuk statement of cash flow di sini kita di bagian tabel cash flow from operating sampai di akhirnya kita menggunakan rumus dari trial balance statement of cash flow B7 bagi B21 D13. Sedangkan untuk nilai nominalnya ini kita di bagian debit sama kreditnya kita tulis secara manual. Oke teman-teman, itu saja hasil dari kerja kelompok kami. Sekian dan terima kasih.